Setelah teriakan dingin ini dibuat, kabut hitam yang tersebar di langit yang jauh berfluktuasi sebelum berhamburan. Sosok biru perlahan melangkah di udara. Dalam beberapa kilatan, sosok itu muncul ribuan kaki dari Xiao Yan. Saya bertanya-tanya siapa itu. Ini sebenarnya Anda, tunawisma yang tersesat. Tanpa diduga, kamu memiliki keberanian untuk kembali ke tempat ini. Kalau begitu, aku juga akan menangkapmu dan membawamu kembali dengan yang lain. Mata Tianzun ke-9 menatap Xiao Yan dengan sikap dingin saat dia tertawa terbahak-bahak. Saya khawatir Anda tidak memiliki kualifikasi. Xiao Yan tersenyum. Jika dia telah bertemu Tianzun ke-9 ini sebelum memasuki makam surgawi, mungkin akan sedikit merepotkan. Namun, hanya kekuatan Xiao Yan saat ini yang tidak lebih lemah darinya. Jika mereka bertukar pukulan, Xiao Yan yakin dia bisa memaksa Tianzun ke-9 untuk tetap di sini selamanya. Xiao Yan tidak pernah takut pada siapapun dalam level yang sama. Kata-kata yang sombong. Anda benar-benar berpikir bahwa Anda bisa menjadi angkuh dengan pertumbuhan kekuatan Anda. Hari ini, saya khawatir Anda tidak akan bisa meninggalkan tempat ini. Tianzun ke-9 dengan dingin berteriak. Namun, dia tidak langsung menyerang. Dia tidak bodoh. Dia tahu bahwa kekuatan Xiao Yan telah meningkat pesat karena dia telah melukai si Tian dengan serius hanya dengan satu serangan. Oleh karena itu, dia secara alami akan sedikit berhati-hati, mengingat sifatnya yang selalu waspada. Ci! Kabut hitam di belakang Tianzun ke-9 berdesir setelah suara dinginnya terdengar. Tiga sosok segera bergegas dan berdiri di samping Tianzun ke-9. Mata jahat mereka menyapu Xiao Yan saat mereka tertawa dengan cara yang aneh, sebenarnya bocah ini. Dikabarkan bahwa Hall of Souls kami telah gagal berkali-kali untuk menangkapnya. Mengapa kita tidak bertindak bersama dan menangkapnya? Kami akan diberi penghargaan besar jika kami bisa membawa anak nakal ini kembali. Cailin dan yang lainnya di dinding terkejut ketika mereka melihat kemunculan tiba-tiba orang-orang ini. Mereka bisa merasakan aura menakutkan dari keempat orang ini. Mata Xiao Yan menyapu ketiga pria tua berjubah hitam yang tiba-tiba muncul. Ketiganya jelas ahli dari Hall of Souls. Kekuatan mereka juga sekitar bintang 8 Douzun. Jadi, mereka relatif kuat. Tampaknya ini adalah 4 ahli Douzun bintang 8 yang disebutkan dalam informasi yang diperoleh Xiao Yan. Haha, orang-orang dari Hall of Souls selalu suka melakukan hal-hal seperti itu. Tawa keras ditransmisikan dari belakang Xiao Yan ketika ketiga pria tua berjubah hitam itu muncul. Mereka adalah 3 tetua Hu yang dipekerjakan Yao Lao. Karena barisan menakutkan yang dibawa Xiao Yan bersamanya, aliansi yang telah menstabilkan situasi. Ahli musuh yang telah menyerang ke dinding telah dieliminasi. Individu yang tersisa dari sekte singa yang mendalam telah kehilangan sebagian besar kekuatan mereka dari sebelumnya karena kemunculan tiba-tiba dari lusinan elit Douzuns ini. Mereka tidak berani menyerang secara acak saat ini. Ketiga tetua Hu berhasil menemukan waktu untuk datang membantu Xiao Yan setelah menstabilkan situasi. Ketiganya cukup terkenal di wilayah dataran tengah. Oleh karena itu, mereka tidak takut dengan Hall of Souls, jadi nada mereka sedikit kasar. 3 tetua Hu? Tak disangka kalian para tua bangka yang tak mau mati juga datang. Sepertinya umurmu terlalu lama. Bahkan otakmu sudah dicuci. Ekspresi Tianzun ke-9 di langit tenggelam ketika dia melihat 3 tetua Hu. Dia segera tertawa dingin. Dari kelihatannya, dia telah dengan jelas mendengar tentang para tetua Hu. Haha, orang lain mungkin takut dengan Hall of Souls-mu, tapi kami tidak. Dunia ini sangat besar. Apakah Anda benar-benar berpikir bahwa Hall of Souls Anda dapat mendominasinya? Kakak tertua Hu meringkuk. Dia tidak memperhatikan ancaman dari Tianzun ke-9 ini. Kepala Pavilion Junior, orang tua yang berisik ini akan diserahkan padamu. Kami bertiga akan mengurus 3 lainnya. Apa yang kamu katakan? Xiao Yan sedikit tersenyum dan langsung mengangguk setelah mendengar kata-kata dari kakak tertua Hu. 3 tetua Hu juga 8 bintang Douzuns. Tidak menjadi masalah bagi mereka untuk berurusan dengan 3 ahli dengan kekuatan yang sama. Haha, kalau begitu, mari kita lihat siapa yang bisa menghabisi lawan mereka lebih dulu, kakak tertua Hu tertawa keras.
Dou Qi melonjak keluar dari tubuhnya ke segala arah. Hu bersaudara kedua dan ketiga mengikuti dari belakang. Setelah itu, mereka berpisah dan bergegas menyerang dua tetua berjubah hitam lainnya. HMPH, karena kalian semua ingin menyerahkan diri kepada kami akan menerima tawaranmu. Ketiga tetua berjubah hitam itu tertawa dengan nada menyeramkan ketika mereka melihat tiga saudara Hu tua bergegas. Kabut gelap keluar dari tubuh mereka saat mereka bergerak, berubah menjadi tiga bola hitam asap yang bertabrakan dengan Hu bersaudara. Segera, fluktuasi energi yang menakutkan meluas dengan cepat. Tianzun ke-9 mengerutkan kening ketika dia melihat 6 orang terlibat dalam perkelahian dalam sekejap. Dia tidak menyangka Xiao Yan membawa begitu banyak ahli dari dataran tengah. Misi kami kali ini adalah menangkap semua anggota klan Xiao. Sepertinya kita harus berurusan dengan orang ini dulu hari ini. Kilatan melintas di atas mata Tianzun ke-9 sebelum cahaya ganas muncul di dalamnya. Dia mengepalkan tangannya tanpa kata-kata yang tidak perlu dan udara dingin yang gelap dengan cepat berkumpul. Akhirnya berubah menjadi lapisan kristal hitam yang menutupi tangan kanannya. Pada saat yang sama, kakinya melangkah melalui udara kosong dan tubuhnya menghilang dengan cara yang aneh di depan banyak tatapan. Kecepatan yang sangat cepat. Wajah para ahli aliansian di dinding menjadi cemas ketika mereka melihat Tianzun ke-9 menghilang dalam sekejap. Kecepatan seperti itu masih belum cukup. Xiao Yan di langit hanya menggelengkan kepalanya. Dia melambaikan tangannya untuk menyerang ruang kosong di sampingnya dengan kecepatan seperti kilat. Sosok ilusi segera muncul dari tempat angin dari telapak tangannya. Telapak tangan yang gelap dan dingin bentrok dengan tangan Xiao Yan. Bang! Angin yang mengandung hawa dingin yang gelap bercampur dengan panas yang kuat sebelum meletus dari titik kontak saat kedua telapak tangan bentrok. Ruang itu sendiri terguncang hingga terdistorsi. Bintang 8 Douzun? Angin kencang meletus dan tubuh Tianzun ke-9 muncul, tetapi ekspresinya berubah karena kekuatan panas dan dingin yang meletus di sekitar lengannya seperti air banjir. Sebuah erangan keluar dari tenggorokannya saat dia dipaksa mundur selusin langkah. Syok segera melonjak ke wajahnya. Setelah pertukaran awal, dia tiba-tiba menyadari bahwa Xiao Yan saat ini telah mencapai bintang ke-8 dari kelas Douzun. Tianzun ke-9 teringat dengan jelas saat dia bertemu dengan Xiao Yan setengah tahun lalu. Saat itu, Xiao Yan baru saja mencapai bintang ke-5. Meskipun dia merasakan aura Xiao Yan telah melonjak, dia tidak mengharapkan peningkatan besar ini untuk mencapai tingkat yang menakutkan. Para ahli dari aliansian di dinding bersorak ketika mereka melihat Xiao Yan menang dalam bentrokan langsung dengan Tianzun ke-9. Kejutan yang tidak bisa disembunyikan juga muncul di mata mereka. Dengan mampu memaksa Tianzun ke-9, yang merupakan bintang Douzun, kembali, kekuatan Xiao Yan saat ini pasti telah mencapai Douzun dari bintang 8. Xiao Yan baru saja mencapai kelas Dou Huang ketika dia pergi saat itu, hanya beberapa tahun yang singkat, namun kekuatannya telah melonjak sedemikian rupa. Kami tidak punya pilihan selain mengaguminya. Hai Bodong dan yang lainnya saling berhadapan. Dia tak berdaya menghela nafas beberapa saat kemudian selama tahun-tahun ini, dia mengandalkan pil obat yang dikumpulkan oleh aliansian untuk menerobos ke kelas Douzong setelah mengalami banyak kesulitan. Awalnya, dia berpikir bahwa dia cukup cepat, tetapi tidak ada cara bagi mereka untuk membandingkan dengan Xiao Yan. Sudah lebih dari setengah tahun sejak terakhir kali kita bertemu, namun kamu bahkan belum meningkat sedikit pun. Xiao Yan menggelengkan kepalanya saat melihat keterkejutan Tianzun yang ke-9. Kekuatan Xiao Yan telah mencapai puncak bintang 8 Douzun. Tianzun ke-9 sekarang sedikit lebih lemah dari Xiao Yan. Saat itu, Xiao Yan sudah bisa melawan Tianzun ke-9 dalam pertempuran sengit hanya dengan kekuatan bintang 5 Douzun. Sekarang, apa yang disebut Tianzun ke-9 ini tidak lagi menjadi ancaman sekecil apapun baginya. Bocah, ini masih terlalu dini bagimu untuk merasa senang. Wajah Tianzun ke-9 segera berubah menjadi sedikit hijau ketika dia mendengar kata-kata Xiao Yan. Segel dibentuk oleh tangannya dengan kecepatan seperti kilat saat teriakan teredam keluar dari tenggorokannya. Udara dingin yang gelap di sekitar mereka dengan cepat berkumpul menjadi banyak pohon energi setinggi ribuan kaki setelah teriakan ini terdengar. Angin telapak tangan bersiul dan dengan marah menyerang Xiao Yan dari segala arah.
Dihadapkan dengan serangan kuat Tianzun ke-9, Xiao Yan melangkah melalui ruang kosong dan bertindak seperti sedang berjalan-jalan santai. Banyak gambar setelah muncul, menyebabkan banyak telapak tangan energi besar hilang. Beberapa telapak tangan energi besar yang tidak bisa dihindari dihancurkan paksa dengan jentikan pergelangan tangan Xiao Yan. Xiao Yan melangkah melalui udara kosong di depan tak terhitung banyaknya tatapan yang hadir. Dia melangkah lebih dekat dan lebih dekat ke Tianzun ke-9. Terlepas dari bagaimana Tianzun ke-9 berwajah merah mencoba memblokir Xiao Yan, dia tidak dapat membuat Xiao Yan berhenti sejenak. Menonton pertempuran ini, semua orang mengerti bahwa kekuatan Xiao Yan telah jauh melampaui kekuatan Tianzun ke-9. Bang! Api ungu coklat naik di tangan Xiao Yan dan dengan paksa menghancurkan telapak energi yang sangat besar yang mendekati tubuhnya sebelum langkah kakinya akhirnya berhenti. Dia mengangkat kepalanya dan memandang Tianzun ke-9, yang ekspresinya sedikit pucat. Senyum tipis muncul. Mereka berdua adalah bintang Douzuns 8, tetapi kekuatan Xiao Yan telah melampaui dia berkali-kali. Menambahkan kain kaisar serangga kuno dan armor kuno naga Phoenix, serangan Tianzun ke-9 tidak lagi dapat menyakitinya. Pertempuran ini, yang berada pada level yang sama sekali berbeda, tidak memiliki arti apa-apa sejak awal. Dia tidak hanya di bintang ke-8. Dia berada di puncak bintang ke-8, orang ini meningkat dengan kecepatan yang luar biasa. Aku tidak bisa lagi menandinginya. Terlepas dari betapa jeleknya ekspresi Tianzun ke-9 ketika dia melihat Xiao Yan menghancurkan serangannya, dia harus mengakui bahwa kekuatannya saat ini tidak sebanding dengan Xiao Yan. Dia dengan tegas mengatupkan giginya dan menginjakkan kaki di udara kosong, menyebabkan tubuhnya tiba-tiba mundur. Karena kamu sudah ada di sini, mengapa kamu harus pergi? Xiao Yan menyeringai setelah melihat Tianzun ke-9 melarikan diri. Tubuh Xiao Yan perlahan menghilang, dan dia sudah berada di belakang Tianzun ke-9 saat dia muncul. Tangan kanannya dengan lembut menampar udara kosong, dan sekumpulan cahaya hitam dengan cepat menyebar dengan disertai aura penghancur yang samar. Ekspresi Tianzun ke-9 tiba-tiba menjadi pucat saat dia merasakan aura pemusnahan yang menyebar dengan kecepatan seperti kilat. Dengan kekuatan Xiao Yan saat ini, melepaskan dou skill kelas Tian seperti telapak agung penciptaan surga seperti sabit dewa kematian untuk Tianzun ke-9. Tianzun ke-9 tiba-tiba menundukkan kepalanya sementara hatinya diselimuti aura kematian. Dia melihat ke tanah di bawah dan suaranya berteriak tajam. Kakak keempat, selamatkan aku! Xiao Yan sedikit terkejut saat mendengar jeritan tiba-tiba Tianzun ke-9. Penglihatan perifernya menangkap pemandangan tanah di bawah yang telah diwarnai merah dengan darah segar. Dari kelihatannya, Hall of Souls ini memang memiliki ahli tersembunyi yang lebih kuat yang tidak menyerang. Terlepas dari apakah ada penolong, aku akan membunuh orang ini dulu. Mata Xiao Yan berkedip. Cahaya ganas muncul sesaat kemudian saat dia tiba-tiba mendorong tangannya ke depan. Kecepatan penyebaran lingkaran cahaya hitam pekat tiba-tiba melonjak. Tianzun ke-9 ketakutan ketika dia merasakan energi menakutkan di belakangnya. Dou Qi meletus dari tubuhnya sebelum dia mengayun kembali, tapi tidak peduli bagaimana dia membalas, kecepatan penyebaran cahaya hitam tidak melambat bahkan sedikit. Kakak keempat. Sia-sia tidak peduli bagaimana Tianzun ke-9 berjuang. Wajahnya juga menjadi pucat hampa saat teriakan tajam sekali lagi terdengar. Bang! Tanah bergetar hebat setelah jeritan kedua dari Tianzun ke-9 terdengar. Itu mungkin untuk melihat tanah dengan cepat runtuh. Dalam sekejap mata, jurang dalam yang panjangnya beberapa ribu kaki muncul di depan banyak tatapan tercengang. Mengikuti kemunculan jurang yang dalam ini, aroma berdarah yang memuakkan melonjak ke segala arah dan beberapa pekikan tajam yang tak tertandingi dipancarkan samar-samar. Munculnya jurang yang dalam mengejutkan Xiao Yan di langit. Tak disangka makhluk seperti itu bersembunyi di bawah tanah. Tampaknya orang-orang dari Hall of Souls telah datang dengan persiapan. Meskipun Xiao Yan terkejut di dalam hatinya, reaksinya tidak lambat. Dia mendorong tangan kanannya ke depan dan lingkaran cahaya hitam bergabung dengan lengan kiri Tianzun ke-9 seperti kilat. Ah! Jeritan sengsara segera keluar dari mulut Tianzun ke-9 setelah lengan kirinya diseret ke dalam cahaya hitam.
Kekuatan robek yang tidak dapat diblokir melonjak keluar dari lingkaran cahaya. Dalam sekejap, itu merobek lengan Tianzun ke-9 sampai menjadi kabur. Jika dia tidak melepaskan semua doukinya untuk memblokir kekuatan robek, lengannya akan berubah menjadi debu pada saat itu. Meskipun itu tidak langsung menghilang, kekuatan robekan itu masih dengan cepat memasuki lengannya dan menyebabkan otot, pembuluh darah, dan bahkan tulangnya dengan cepat meledak dan berubah bentuk. HMPH. Xiao Yan dengan dingin berteriak setelah berhasil meraih Tianzun ke-9 dan tiba-tiba mengepalkan tangannya. Kekuatan isap dalam lingkaran cahaya tiba-tiba melonjak dan menarik sisa tubuh Tianzun ke-9 ke arahnya. Retak. Hati Tianzun ke-9 benar-benar terkejut setelah merasakan niat Xiao Yan. Dia mengatupkan giginya, melingkarkan tangannya menjadi pisau, dan memotong lengannya sendiri. Mencoba kabur? Xiao Yan terkejut ketika dia menyadari bahwa Tianzun ke-9 itu biadab. Dia langsung tertawa di dalam hatinya. Lingkaran cahaya hitam sekali lagi dipercepat dan tumbuh beberapa kali sebelum sekali lagi mendekati Tianzun ke-9. Ini menyebabkan kecepatan Tianzun ke-9 menjadi sangat terbatas. Pada saat ini, dia akhirnya merasakan betapa menakutkannya telapak agung penciptaan surga. Ketika Xiao Yan hanya bintang 4 douzun, Tianzun ke-9 mampu mengandalkan kekuatannya, yang jauh melampaui Xiao Yan, untuk memblokir telapak agung penciptaan surga. Namun, level mereka sama sekarang. Dia tidak lagi memiliki kekuatan untuk melawannya. Swos! Beberapa keputusasaan muncul di mata Tianzun ke-9 sebelum reaksi akhirnya terjadi di jurang yang sangat besar di bawah. Suara deras angin muncul saat pancaran darah setinggi 1000 kaki meletus. Itu diaglomerasi menjadi naga darah yang mengeluarkan raungan saat dengan kejam menyerbu ke arah Xiao Yan dengan momentum yang mengejutkan. Ekspresi Xiao Yan berubah saat dia merasakan riak yang tiba-tiba ditransmisikan dari bawah, tetapi dia tidak berbalik untuk menerima serangan itu. Sebaliknya, matanya gelap dan dingin saat mereka menatap wajah Tianzun ke-9, yang mengungkapkan kegembiraan saat serangan ini muncul. Dia dengan dingin tersenyum dan mendorong tangannya ke depan lagi, dan lingkaran cahaya hitam keluar dengan kecepatan seperti kilat. Akhirnya, ia melahap tubuh Tianzun ke-9. Ah! Teriakan ketakutan Tianzun ke-9 dipancarkan dari dalam cahaya hitam setelah dimangsa olehnya. Dia tidak berharap Xiao Yan sepenuhnya mengabaikan serangan naga darah yang kuat. Bang! Naga darah yang bersiul dengan kejam bertabrakan dengan tubuh Xiao Yan saat cahaya melingkar hitam melahap tubuh Tianzun ke-9. Saat bertabrakan dengan kejam dengan Xiao Yan, cahaya berwarna darah yang kaya meledak di langit. Menyaksikan cahaya darah yang menyebar, yang mekar di langit seperti matahari berwarna darah, ekspresi kelompok Cailin di dinding berubah. Mereka tidak menyangka Xiao Yan menanggung pukulan ini. Energi menakutkan yang terkandung di dalam naga darah tadi sudah cukup untuk membunuh bintang 6 douzun di tempat. Tembok telah menjadi sunyi senyap. Masih ada kegembiraan dari sebelumnya, tapi kegembiraan itu meresap dengan keterkejutan pada saat ini. Mereka yang dari aula jiwa selalu suka bersembunyi di kegelapan seperti tikus. Keheningan ini berlanjut selama lebih dari selusin detik saat hati semua orang tenggelam. Pada saat ini, suara samar bergema di langit. Suara, swos, muncul saat hampir setiap pasang mata berkumpul di langit. Sosok kurus melangkah di udara saat dia perlahan berjalan keluar dari cahaya darah yang menyebar. Sorakan yang mengguncang bumi tiba-tiba meletus dari benteng saat sosok kurus itu muncul di depan mata mereka. Cailin dan yang lainnya menghela nafas lega ketika mereka mendengar sorakan di samping telinga mereka. Mereka ketakutan dengan situasi yang tidak terduga sebelumnya. Hah! Seruan samar terdengar dari jurang yang dalam ketika Xiao Yan tampak tidak terluka setelah menerima serangan itu. Tak terhitung banyaknya orang mendengar suara percikan dari jurang. Sepertinya darah mengalir di dalamnya. Suara cairan yang mengalir menjadi lebih keras di depan pasangan mata yang tak terhitung jumlahnya. Sesaat kemudian, warna darah tiba-tiba muncul dari jurang yang dalam. Itu adalah laut merah tua yang ganas. Laut darah kental terus naik dari jurang yang dalam.
akhirnya terhenti perlahan ketika itu sejajar dengan tepi jurang yang dalam. Laut darah mengalir dan sosok yang seluruhnya berwarna merah darah perlahan muncul. Sosok itu mengangkat kedua mata merahnya saat dia menatap Xiao Yan dengan acuh tak acuh. Suara serak bergema di langit. Kamu memang layak menjadi orang yang dianggap penting oleh kepala aula. Anda memang memiliki kemampuan untuk membanggakannya. Xiao Yan mempelajari sosok manusia di bawah ini. Pada saat ini, orang ini mengenakan jubah panjang berwarna darah. Rambut panjangnya berwarna merah tua, dan mata merahnya menyebabkan jantung seseorang merasakan aroma darah menyebar ketika mereka melihat ke arah seseorang. Sosok darah yang tiba-tiba ini juga menyebabkan banyak ahli dari sekte singa yang mendalam tercengang. Bahkan mereka tidak menyadari bahwa ahli misterius seperti itu hadir di kamp mereka. Kekuatan menakutkan yang dimiliki orang ini. Hati beberapa ahli dari aliansi yang tenggelam saat melihat sosok darah ini. Meskipun mereka tidak dapat merasakan kekuatan tepat sosok darah itu, jelas bahwa kekuatan orang ini adalah yang terkuat di dalam kamp sekte singa yang mendalam. Sue Hizunse. 3 tetua Hu, yang bertarung dengan ketiga ahli dari aula jiwa, telah berhenti karena adegan ini. Mata mereka serius mengamati sosok berwarna darah itu saat mereka menyatakan dengan suara yang dalam. Sue Hizunse. Xiao Yan mengangkat alisnya. Kepala Pavilion Junior, hati-hati. Orang ini adalah ahli yang sangat terkenal di dataran tengah. Skill agung transformasi darahnya sangat misterius. Banyak ahli tingkat atas telah mati di tangannya saat itu. Namun, dia tiba-tiba menghilang, dan sepertinya dia telah bergabung dengan Hall of Souls. Kakak tertua Hu berbicara dengan ekspresi muram. Haha, itu adalah nama dari waktu yang lalu, kalian semua sekarang bisa memanggilku sebagai Tianzun keempat atau mungkin Sue Hi Tianzun, sosok manusia, yang berdiri di lautan darah, mengangkat kepalanya dan tertawa dengan cara yang serak ketika dia mendengar kata-kata kakak tertua Hu. Tianzun keempat, ya. Xiao Yan menyipitkan matanya. Hall of Souls benar-benar memiliki banyak ahli tersembunyi. Orang ini harus menjadi puncak Douzun dari bintang ke-9. Dia hanya selangkah lagi dari kelas Bansheng. Tidak disangka Hall of Souls akan mengirimkan ahli seperti itu. Jika dia tidak terburu-buru kembali ke masa lalu, nasib aliansian pasti mengkhawatirkan. Kamu benar-benar bertindak santai. Namun, Anda terlalu malas untuk menyelamatkan nyawa rekan Anda. Xiao Yan sedikit tertawa. Dia secara acak melambaikan tangannya, dan mayat yang telah robek sampai bentuknya diubah terbang keluar. Akhirnya, ia mendarat di depan Tianzun keempat. Dari kelihatannya, itu adalah Tianzun ke-9 yang telah disambar oleh telapak agung penciptaan surga sebelumnya. Namun, dia benar-benar kehilangan nyawanya. Tidak ada gunanya menyelamatkan sampah, yang telah gagal berkali-kali. Tianzun keempat memandangi mayat itu. Dia melebarkan mulutnya dan panah darah ditembakkan darinya. Panah darah ini menyebabkan Tianzun ke-9 berubah menjadi genangan darah yang meledak. Suaranya hampa dari emosi apapun saat dia berbicara. Emosi memang tidak perlu bagimu, orang-orang dari aula jiwa. Xiao Yan dengan mengejek mengangkat mulutnya dan berbicara setelah menyaksikan adegan ini. Haha, emosi harus ditinggalkan, Tianzun keempat tertawa saat mendengar kata-kata Xiao Yan. Dia segera menggelengkan kepalanya dan dengan lembut menghela nafas. Awalnya, aku tidak ingin ikut campur, tapi orang itu terlalu tidak berguna dan bahkan berakhir dengan kematian di tanganmu. Karena ini masalahnya, biarkan aku yang dulu bertindak atas namanya. Aku yang dulu akan mengembalikan semua orang dengan darah klan Xiao. Lautan darah di jurang yang dalam tiba-tiba melesat keluar dan membentuk banyak pilar darah besar setelah kata-kata Tianzun keempat terdengar. Kabut darah menyebar, dan aura pada tulang yang dingin perlahan menyapu ke segala arah dari tubuh Tianzun keempat.